Hai Sobat Dista, balik lagi di Discast, Dista Podcast, yang di episode kali ini ditemenin sama Kiran. Dan tentunya kali ini Kiran gak sendiri nih, sudah ada Kak Hasan. Halo Kak Hasan. Halo. Hai, gimana kabarnya Kak Hasan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Datang dari tadi atau baru aja? Dari tadi. Dari tadi Cuma ya. tadi ngobrol. Oh gitu. Kasihkan ngobrol sampai lupa nanti. Iya, sampai lupa kalau ada podcast. Iya, makanya. Kak Hasan, dengar-dengar nih Kak Hasan katanya Astrada. Bener gak sih? Sedikit benar. Oh, sedikit benar. Kalau gitu sedikit nggak benarnya nanti aku tanya-tanya ya. Boleh. Oke, boleh. Katanya Kak Hasan ini Astrada di beberapa film terkenal. Wis. Terkenal. Kira-kira bener nggak sih itu Kak? Menjadi seorang Astrada di beberapa film. Sebelum nanya-nanya tentang film dulu, aku mau nanya dulu nih. Sebelumnya nih, sebelum menjadi Astrada ini, kira-kira perjalanannya sebelum ini tuh apa aja di dunia perfilman? Kalau aku sebelum masuk ke dunia perfilman sebenarnya malah lebih suka ke fotografi ya. Oh, fotografi. Jadi titik awal aku memasuki perfilman tuh emang nggak ada rencana. Jadi emang bener-bener yang tiba-tiba di tengah malam aku menemukan aku pengen magang di film ya. Ya udah di situ jam 12 malam ada seseorang sutradara yang aku tiba-tiba DM, Pak aku pengen magang di tempatmu. Ya udah kalau emang mentalmu berani gini nggak apa-apa, silahkan besok langsung berangkat, langsung gitu. Cuma sebelumnya itu emang aku lebih fokusnya sebenarnya ke foto ataupun video, karena dulunya kan aku secara jurusan kan KPI dan itu kita lebih ke broadcast kan. Broadcast kan biasanya ke kamera, video itu. Iya. Dan dulu cita-citaku ke DOP pengennya. Oh, malah DOP ya? Ke kamera. Jadi emang bener-bener yang menggulati kamera kan. Setelah magang itu aku melakukan hal ternyata aku lebih menarik di penyutradaraan. Salah satunya di Astrada. Gitu. Kira-kira mau tahu dong siapa sutradara yang di DM waktu itu? Pasar Nugros. Berarti emang dari di DM itu langsung dipersilahkan atau emang ada syarat-syarat tertentu gitu? Enggak ada. Enggak ada? Jadi persyaratannya cuma satu, mental. Oh, Mentalmu berani nggak? Bapak beliau langsung cerita. Ini kemarin tuh ada beberapa dari isi, mereka menceritakan mereka magang gini. Cuma berapa hari kemudian mereka hilang mental. Jadi sebenarnya permasalahannya tentang mental sebenarnya. Jadi bukan persoalan emang kamu bisa apa, kamu pernah ngerjain apa aja, kamu siapa, kamu anak IAIN, enggak. Jadi dia pertanyaannya langsung ke mental mama enggak gini. Sedangkan di pikiranku cuma aku pengen magang yang film, cuma penasaran sebenarnya. Dan aku kalau ngomongin mental gampang lah nanti gitu kan. Cuma setelah itu aku menjalani semuanya, proses 3 hari persiapan apa-apa udah mulai magang. Ya emang brengsek, mentalnya benar-benar diuji mengenai celotehan omongan. Cuma nggak dari Pak Nugros ya, dari semua kru yang lain. Ketika omongan, ketika komunikasi itu emang harus up mengenai kejelasan komunikasi, nggak bisa yang bentar nggak bisa. Jadi ketika ngomong A ya harus A. Oke, ketika nggak bisa A, itu kenapa, alasannya apa, harus dijelaskan. Itu sih. Gitu. Terus film dari yang pertama kali buat magang itu film apa? Sampai akhirnya membintangi beberapa film kan? Nggak membintangi, maksudnya mengastradai beberapa film gitu. Sebelumnya tuh ke film US Band 2. US Band, berarti pertama magang langsung US Band 2? Iya. Wow. Dan ini kalau boleh sedikit cerita ya, jadi sebelum aku masuk ke magang itu, aku dulu sempat mungkin semester awal US Band 1 muncul itu kan agak viral kan di Jawa kan. Aku tuh dulunya kan aku ikut organisasi dan itu ada komputer yang sering aku buat playback menengah YouTube apa gitu kan. Aku sering nontonin behind the scene-nya aku gitu. Aku cuma di otakku kapan ya aku bisa ikut kru kayak gini. Aku cuma kepikiran gitu. Terus setelah itu setahun kemudian ternyata aku bisa masuk. Jadi emang bukan hal yang ternyata apa sih
dipengen kayak iso, tergantung diri kita masing-masing Iya. kan. Jadi bukan hal yang mustahil ya. Bukan hal yang mustahil Bener. ataupun susah, tergantung Asalkan kita. niat. Iya, Betul, bener banget. Kira-kira kalau boleh tahu film apa aja nih kak? Kayaknya tadi kan aku stalking tuh di highlightnya, kayaknya pampangnya. Boleh kan dong kak di spill kira-kira film apa aja yang udah diastradain? Pertama tuh ya wis band, kedua series Rewrite itu View, itu Iya. sutradaranya juga Pak Fajar Nugros. Oh, series juga berarti. Ya, setelah itu Tersanjung itu punya Hanung Bramantyo. Setelah itu masuk ke Kakak Desa Penari. Dan setelah itu apa lagi ya? Adalah series pertaruhan gitu-gitu. Wow, itu bisa sampai yang tadinya anak magang di Yowis Band terus sampai akhirnya nyampe jadi Asrada KKN Desa Penari, terus tadi series pertaruhan dan series-series yang lain itu gimana kak ceritanya? Perjalanannya kok bisa sampai nyampe ke film-film yang besar sementara kamu kan tadinya anak magang gitu Iya. kak? Itu gimana? Sebenarnya gini, kalau ngomongin bisa sampai sana, bisa sampai sini tuh gimana ya? Kita tuh lebih ketika kita ketemu orang, ya udah bagaimana caranya kita akan membuka obrolan ataupun komunikasi yang baik. Jadi lebih simpelnya gini, contoh ada beberapa tim produksi. Aku mau ngerjain ini ya, film ini, cuma aku belum ada stradanya, contoh. Terus adalah seseorang yang dengar itu, ini ada, coba hubungi si Hasan, contoh. Nah, hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Jadi bukan yang ketika kita mau ada membuka lowongan pekerjaan Astrada terus ada orang masuk, bukan seperti itu. Jadi itu hal-hal referensi seseorang yang ketika aku mencari tim makeup terus aku mereferensikan, oh ada tim makeup orang Jogja ada, itu bagus, kerjanya gercep gini. Nah itu jadi lebih ke Relasi sih relasi, ya? sangat relasi, dan nak basa Jawa ini getuk tinular. Oh iya Gitu. benar. Oke, berarti emang dari mulut ke mulut Iya. udah dia tahu kamu ini udah berpengalaman mungkin ya, jadi langsung digituin. Oke, selanjutnya gimana sih kak? Kalau boleh tahu sepak terjang apa aja yang udah dilalui selama di dunia film sebelum menjadi Astrada populer di Indonesia? Wah, populer loh termasuknya udah masuk KKN Desa Penari itu aja penontonnya udah banyak banget loh. Iya. Iya, Itu makanya. ya. Apa aja kira-kira kak? Sepak terjang mengenai contohnya apa nih? Maksudnya lebih ke Iya lika-likunya sebelum jadi Astrada di film-film gitu. Apa emang awalnya anak magang aja atau emang sebelumnya tuh udah pernah nyoba-nyoba di Sebenarnya dunia belum. perfilman apa gitu? belum pertama kali emang di Yowis Band. Hmm, Jadi emang ya sebelumnya organisasi yang buat film gitu-gitu. Iya. Dan itu pun aku fokusnya ke kamera. oh gitu. Berarti emang nggak pernah yang jadi sutradara, Penyutradaraan sutradara. ataupun sutradara enggak. Cuma pada saat aku menjalani magang itu kan pertama aku nggak mikirin tempat tidurku. Itu hal yang sangat ngawur. Mungkin ketika ngomongin harusnya kamu mikirin kamu mau tidur di mana. Itu tuh Jakarta, ketika orang-orang ngomong kan Jakarta itu keras. Iya. Ternyata Sedangkan aku tuh nggak mikirin itu. Jadi yang di otak aku ketika aku diterima di magang, ya udah aku berangkat. Udah. Jadi lebih ke ya udah gimana caranya apa yang aku inginin keturutan. berarti emang udah menyiapkan mental banget ya. Yang mental ngawur sih sebenarnya. Tapi bener sih kalau udah ngambil sesuatu ya harus Iya. dijalanin, harus Oh, konsisten. iya. Bener banget, mantap. Kira-kira syuting film apa nih yang paling berkesan? Apa berkesan semua? Kalau ngomongin syuting yang paling berkesan tuh sebenarnya berkesan semua. Ya, tapi yang paling gitu. Pertaruhan kemarin, series Pertaruhan, kenapa ya. tuh? Itu secara day syuting kan secara total hampir 2 bulan Wow. syuting. Dan itu gimana ya? Secara mungkin banyak udah nonton belum Pertaruhan kan? Kalau emang belum sedikit cerita ya. Iya. Jadi Pertaruhan kan lebih ke menceritakan seorang Eljan yang dia itu nanti ada factingnya, ada apanya gitu kan. Dia itu, nah itu yang membuat aku menarik karena di Pertaruhan itu kan ada actionnya, ada dramanya, ada komedinya, semua itu ada di situ. Itu yang membuat aku tertarik dengan pertama ceritanya, kedua secara produksinya mengenai syutingnya, dia akan syuting yang action sedetail itu bisa kelar dengan sehari, 2 hari, berapa hari, cuma yang lain bisa nanti bisa nyicil dramanya gitu-gitu. Jadi yang membuat aku terkesan tuh timnya, karena
tim bekerja itu teman semua. Jadi bukan yang tim ya udah kerja kamu punya tanggung jawab, ini emang semua mempunyai tanggung jawab, cuma ketemunya temen. Jadi secara komunikasi enak, kerja juga enak gitu-gitu. Itu berarti yang membuat emang aku berkesan. lebih challenging juga ya, karena memang mungkin kalau tadi Wisband kan lebih ke komedi aja gitu, nggak banyak yang lain. Tapi kalau di pertaruhan ini ada actionnya juga, ada segala macamnya, ada dramanya juga, apalagi yang main Jeffrey Nicole. Wah. Terus gimana Kak kesannya? Pasti kan jadi Astrada tuh ketemu artis papan atas gitu kan. Ada gak sih Kak momen-momen, atau misalnya nih kan baru pertama kali anak magang gitu, langsung ininya tuh Astradain film-film yang bagus, kayak misalnya dikenal banyak orang gitu. Pertama kali ketemu artis misalnya, ada gak sih cerita-cerita lucu atau cerita memalukan gitu? Kalau cerita lucu atau memalukan tuh sebenarnya aku nggak ada ya. Oh, nggak ada. Karena aku tuh bukan tipikal ketika ketemu artis yang histeris gitu, aku nggak bisa. Karena stay cool ya kayak. Ya, aku lebih jaga itu. Jadi emang dan aku nggak bisa ketika ternyata gini orangnya. Nah gitu. Aku cuma ketika ketemu artis, mungkin contoh orang-orang mengidolakan seseorang, si artis A contoh. Orang-orang tuh mengidolakan orang ini karena ini ya. Setelah ketemu langsung, aku langsung yang orangnya tuh emang gini. Nah, aku lebih enak membaca dia gini dan enak sih orangnya. Mungkin ketika ternyata gini. Bukan yang terus histeris. Aku pengen foto ya gini enggak. Aku enggak akan sampai segitunya. Iya sih, benar banget. Berarti yang enggak sokap. Bagus. Terus selanjutnya ada nggak sih Kak film impian yang mau disutradain sendiri dan gimana konsep filmnya? Kalau film impian tuh sebenarnya ada. Sampai sekarang aku belum menemukan penulis yang akan menulis cerita itu sebenarnya. Udah ada, secara cerita tuh emang udah ada. Dan itu sebenarnya cerita tentang perempuan sih. Perempuan yang berjuang mengenai kehidupan dia. Cuma itu menggunakan segala cara. Apa yang dia lakukan itu semua ya udah, penting aku hidup dan aku bisa menghidupi keluargaku. Dia tuh apapun dilakukan itu. Sampai sekarang aku belum menemukan siapa yang akan menulis itu. Nah kebetulan ditayangin di Discuss, siapa tahu nanti ada penulis yang boleh. Nyangkut ya Kak ya. Iya. Oke, tadi udah ngomongin tentang film-film KKN Desa Penari. Ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman yang, kalau KKN kan horor, shootnya aja, itu kan viral banget kan ya zaman-zamannya KKN, apalagi trade-nya. Itu ada kesan-kesan yang Kakak tuh baru ngerasain, ternyata dunia film tuh kayak gini ya gitu. Ternyata kenyataannya saat terjun di langsung ternyata gini ya. Orang-orang di balik layar yang berjuang untuk bikin film yang bagus tuh seperti ini ya. Kira-kira apa Kak? Apa-apanya? Kayak hal-hal yang kamu tuh enggak kayak mungkin shock atau mungkin lebih ke gini ya ternyata gitu. Gini, kalau aku tuh sebenarnya perihal persoalan manajemen waktu kan, penyutradaraan Astrada itu kan mengenai waktu dan itu benar waktu. Jadi mereka tuh bukan ketika behind di balik layar mengenai film itu ya, semua itu mereka benar-benar memanfaatkan waktu, bukan mengulur waktu. Jadi emang benar-benar ketika ini bisa dikejar, ngapain nggak dikejar? Nah itu, jadi benar-benar waktu itu penting banget gitu loh. Sedangkan ya mungkin karena aku sebelumnya belum pernah ke itu ya. Jadi orang-orang itu kan terkadang ketika pengennya leha-leha ya udah leha-leha gitu kan. Cuma ternyata pada saat nyemplung neng film, ya udah mereka benar-benar memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Gimana caranya cepet dan secara kebutuhan keturutan, bukan yang cepet tok gitu-gitu. Jadi emang benar-benar ya udah kurang berapa menit. Nah, hal-hal sedetail itu pun ditanyain. Jadi ini nunggu apa ya, lama. Ya udah ini ditungguin gitu-gitu. Ya, oke. Selanjutnya, pernah gak sih Kak ada di titik terendah selama berkarir? Terus gimana, kira-kira boleh diceritain atau enggak? Terus apa yang membuat kamu bangkit selama ini gitu? Pasti kan ada dong, gak mungkin senang terus, gak mungkin happy terus. Kira-kira gimana Kak? Boleh di-share? Kalau aku tuh sebenarnya gini, kalau mengenai titik rendah ataupun kegelisahan ya sebenarnya
Sudah pernah, emang tetap sudah pernah merasakan kegelisahan itu. Soalnya kan gini, eh, pekerjaan ataupun yang aku lakukan sekarang itu kan freelance. Yang itu kita nggak bisa menentukan bulan ini aku harus mendapatkan segini segini, gitu. contoh. Itu kan nggak bisa. Iya. Tergantung ketika aku ada callingan ya udah aku kerja, gitu kan. Itu yang membuat gelisah. Sebenarnya kalau ngomongin gelisah itu akan seterusnya gelisah. Iya, iya. Jadi bukan yang aku segampang aku bulan ini kok senek jatah iki kok. Nah, bukan nggak bisa sih itu. Jadi emang itu akan selalu membentur di pikiran. Iya. Karena emang freelance tuh Nggak tetap gitu. Iya, gitu. Emang not freelance kan emang harus selalu aktif, selalu upgrade ataupun semua pekerjaan apa yang ya udah biar teman-teman atau yang akan ngejak kita produksi emang mereka selalu oh ya wis apik kok gini. Iya. Selalu progres lah apa-apa gitu. Oke, benar. Terus kan tadi kegelisahan tadi karena freelance tadi, kira-kira tanggapannya orang tua Kak Hasan melihat anaknya sekarang udah sibuk nih jadi astrada film, gimana Kak tanggapannya? Kalau tanggapannya alhamdulillah sekarang sangat mendukung orang tua ataupun keluarga semua. Tapi sebelumnya itu sangat tidak didukung. Wow. Maksudnya mengenai yaitu tidak kejelasan mengenai nanti gimana apanya. Contoh pada saat aku mau magang di Jakarta pun semua keluargaku kecuali bapak ibuku itu tidak memperbolehkan. Karena emang yang mereka pikirkan mengenai kehidupan di Jakarta itu membutuhkan uang yang bukan sedikit. Iya. Itu akan banyak kos ataupun apa. Cuma itu aku ayal dengan iki aku nggak pengen menanyakan aku akan hidup apa. Bapak ibu merestui nggak aku ke Jakarta? Aku tidak akan meminta uang banyak. Aku mau ke Jakarta untuk magang. Aku cuma minta doa restu. Ketika bapak ibuku merestui, ya udah aku berangkat. Dan bapak ibuku jawab, kalau kamu nanyanya merestui atau tidak, aku merestui. Cuma aku nggak bisa nyangoni. Dan nyangoniku bakal mong piro. Kuwi ra iso nutup kehidupan di Jakarta nanti. Ya udah aku berangkat. Sampai Jakarta, hal-hal yang semua di pikiranku itu ketutup semua. Aku tidur itu ada tempat, aku makan itu ada yang ngasih. Itu yang benar-benar membuat aku ya udah emang restu orang tua itu nomor satu. Iya, benar banget. Jadi apapun pasti nanti kalau udah jalannya tuh ada aja gitu ya kayak rezekinya. Wow, sangat inspiring banget. Terakhir nih nih. Ada pesan khusus nggak sih Kak untuk para pekerja seni di balik layar yang sedang berjuang biar mereka tuh semangat berkarya terus kayak Kakak kayak gitu? Apa Kak pesan-pesannya? Apa ya? Tetap selalu semangat karena emang selalu upgrade juga karena dunia mengenai persyutingan ataupun gini kan emang harus selalu upgrade kan mengenai yang kita lakukan. Apalagi ketika kalau kita melakukan hal itu sudah dengan suka ataupun bisa menganggap itu kita wes aku senang menjalani ini semua ya udah gitu. Oke, berarti rencana kedepannya atau yang saat ini project yang akan digarap kira-kira apa Kak? Yang akan digarap ini baru film pendek, cuma ini komunitasku sendiri kan, Gong Cinema itu akan memproduksi film. Cuma setelah itu kita akan ada produksi juga, cuma industri bukan yang komunitas. Oke, Gitu. berarti baru-baru ini akan yang komunitas dulu, baru nanti industri. Oke, jangan lupa nanti saksiin kalau udah tayang Gong Cinema ya. Siap. Oke, makasih Kak Hasan udah berkenan ditanya-tanya. Ini sangat inspiring banget ya, apalagi buat teman-teman, buat kita semua yang lagi berjuang, yang mungkin dari nol banget kita bisa lihat perjuangannya Kak Hasan. Dari anak magang dan bahkan tuh pekerjaan sebelumnya tuh nggak terlalu relate gitu ya, yang tadinya cuma megang kamera terus jadi astrada gitu. Apapun bakal ada jalannya kalau misalkan kita tuh emang niat ya Kak ya. Betul. Jadi semangat terus buat kita semua, terus berjuang seperti kata Mas Hasan, terus upgrade, terus semangat. Oke Sobat Dista, thank you banget udah nonton sampai akhir. Aku Kiran dan aku Hasan. Pamit undur diri, sampai jumpa di Discast Dista Podcast episode selanjutnya. Bye.